Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak aku semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pesawat sederhana. Hari Kamis kita sudah belajar tentang usaha dan daya. Masih ingat kan apa yang dinamakan dengan usaha dan apa yang dinamakan dengan daya? Kemarin kalian juga sudah belajar banyak contoh soal dari usaha dan daya. Bu Elis yakin kalian sudah sangat paham apa yang dimaksud dengan usaha dan apa yang dimaksud dengan daya. Oke, untuk selanjutnya Bu Elis akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Oke, Bu Elis langsung masuk ke materi aja. Pada dasarnya, saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar kita dapat melakukan usaha dengan mudah, ya kan? Ayo ngaku, pasti kalian seperti itu. Bagaimana caranya manusia itu pasti berpikir bagaimana caranya mempermudah kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia. Begitupun apa yang kalian pikirkan pasti seperti itu. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu biasanya, di mana alat bantu itu dapat mempermudah kegiatan manusia. Nah, alat bantu yang biasanya mempermudah kehidupan manusia itu disebut dengan pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Jadi kalau misalkan kalian melakukan suatu aktivitas dan kalian merasa aktivitas tersebut tidak terlalu membutuhkan banyak tenaga atau mengeluarkan tenaga yang sedikit, berarti kalian pasti dibantu dengan apa yang dinamakan dengan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ada tuas ataupun pengungkit. Yang kedua ada bidang miring. Yang ketiga ada katrol. Yang keempat ada roda gigi atau gear bahasa kalian. Nah, itu adalah macam-macam dari pesawat sederhana. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah tentang tuas atau pengungkit. Nah, contoh alat dari tuas atau pengungkit itu biasa kalian temukan di rumah kalian dan kalian pasti mempunyai di rumah kalian masing-masing. Oke, pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Elis tadi sudah bilang, pasti ini ada di rumah kalian, Bu Elis yakin. Nah, contohnya, alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain yaitu gunting, otomatis ada di rumah kalian kan yang namanya gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan lain sebagainya. Untuk tuas itu sendiri berguna untuk mengungkit benda yang berat, jadi tujuannya adalah mempermudah kegiatan manusia, merubah kegiatan yang berat menjadi kegiatan yang lebih ringan. Perhatikan gambar, di situ ada gambar seperti jungkat-jungkit. Nah, yang di tengah itu dinamakan dengan titik acuan atau titik tumpu. Kemudian di situ ada LB. LB itu adalah lengan beban. Ada LK. LK itu adalah lengan kuasa. Kemudian ada yang namanya F atau gaya kuasa. Kemudian terakhir ada W. W itu adalah beban. Coba diperhatikan dan diingat-ingat apa saja bagian-bagian dari pengungkit. Secara sistematis, pengungkit dapat dirumuskan dengan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Atau gaya berat dikali dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikalikan dengan lengan kuasa. Ini berlaku untuk semua jenis pengungkit. Diingat-ingat, rumus keseimbangan tuas itu berlaku untuk ke semua tuas atau pengungkit. Barusan kalian sudah tahu bagaimana cara mencari rumus keseimbangan tuas atau pengungkit. Nah, sekarang kita belajar keuntungan mekanis dari pengungkit atau tuas. Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara beban dengan gaya kuasa atau perbandingan dengan lengan kuasa dengan lengan beban. Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Km
sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dengan keterangan KM itu adalah keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit. LB adalah lengan beban, LK lengan kuasa, W adalah beban, F adalah gaya kuasa. Pasti kalian bertanya-tanya ya, Bu, kok panjang rumusnya? Bagaimana cara menentukan keuntungan mekanis, Bu? Nah, dari rumus tersebut, kalian bisa menggunakan salah satu contohnya. Kalian bisa menggunakan perbandingan antara KM sama dengan W per F. Itu bisa. Itu adalah persamaan 1. Atau kalian bisa juga menggunakan KM sama dengan LK per LB. Itu adalah persamaan 2. Jika dalam soal diketahui semuanya, diketahui W, F, LK, dan LB, kalian bisa menggunakan rumus lengkap seperti yang sebelumnya Bu Alis bicarakan, yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Jadi itu adalah rumus untuk menentukan keuntungan mekanis pada tuas ataupun pengungkit. Baik, kalian sudah